Hai teman-teman, hari ini kita akan bahas topik yang sering banget muncul di dunia kesehatan, yaitu informed choice dan informed consent. Nah, mungkin kedengarannya serius banget, tapi sebenarnya ini penting banget buat kita semua, terutama ibu-ibu hamil atau keluarga mereka. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, apa sih informed choice itu? Nah, jadi informed choice itu proses di mana pasien diberi informasi yang cukup tentang tindakan medis yang akan dilakukan. Nah, supaya mereka bisa memilih mereka bisa memilih sendiri tindakan apa yang paling cocok buat mereka. Kayak misalnya, mau melahirkan normal atau sesar, pasien bebas memilih asalkan sudah tahu semua plus minusnya. Lalu selanjutnya itu ada informed consent. Nah, ini merupakan langkah selanjutnya. Setelah pasien paham semua informasi tadi, mereka harus setuju dulu sebelum tindakan dilakukan. Nah, biasanya ini dalam bentuk tanda tangan di formulir. Jadi intinya informed choice itu proses informasinya, lalu kalau informed consent itu persetujuannya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, kenapa sih ini penting? Simple banget. Karena kita sebagai tenaga kesehatan harus menghormati hak pasien. Nah, mereka punya hak buat tahu dan memutuskan apa yang terbaik buat tubuh mereka. Selain itu, dengan komunikasi yang baik, pasien jadi lebih percaya sama kita dan tentunya ini juga melindungi kita dari masalah hukum. Misalnya kalau pasien nggak tahu resikonya terus terjadi komplikasi, bisa jadi masalah kan? Pertanyaannya, siapa yang harus dapat informasi ini? Ya jelas pasien dong. Tapi kalau pasien nggak bisa memutuskan sendiri, seperti misalnya masih anak-anak atau nggak sadar. Nah, informasi ini kita kasih ke keluarga terdekat atau wali pasien. Lalu, kapan sih informasi ini tuh diberikan kepada pasien? Nah, ini penting banget. Informasi itu harus diberikan sebelum tindakan medis dilakukan. Nah, contohnya sebelum operasi sesar. Nah, pemberian obat tertentu atau tindakan invasif lainnya. Jadi intinya jangan pas udah mau tindakan buru-buru minta tanda tangan. Nah, itu nggak etis banget. Lalu selanjutnya gimana sih caranya kita menyampaikannya? Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita jelaskan semua informasi dengan bahasa yang gampang dimengerti. Jangan pakai istilah-istilah medis yang ribet, nanti pasiennya nggak paham. Lalu yang kedua, kita pastikan pasien paham. Biarkan mereka bertanya, jangan buru-buru juga. Lalu yang ketiga, kita perlu kasih ilustrasi atau gambar supaya lebih jelas. Nah, yang keempat, setelah pasien mengerti semuanya, baru minta persetujuannya. Jangan lupa kita dokumentasikan juga, oke? Lalu, apa sih dampaknya? Nah, kalau ini dilakukan dengan baik, dampaknya pasti positif. Pasien jadi lebih percaya sama kita, mereka juga merasa lebih dihargai. Tapi kalau nggak dilakukan bisa timbul masalah. Nah, misalnya pasien merasa nggak tahu resiko, terus mengadu ke pihak hukum. Nah, bahaya kan? Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada contoh untuk informed choice. Nah, kalau kalian lihat di dokumen informed choice ini, pasien diberikan opsi untuk menerima atau menolak rujukan ke rumah sakit tertentu. Nah, informasinya cukup jelas, mulai dari nama pasien, alamat, dan pilihan rumah sakit yang akan dituju. Nah, ini penting banget karena pasien punya hak untuk tahu dan menentukan pilihan yang sesuai dengan keadaannya. Nah, selanjutnya di sini ada untuk informed consent. Di dokumen informed consent sebelah kanan ada detail tindakan medis yang dijelaskan dengan jelas kepada pasien. Nah, pasien juga diminta menyatakan apakah mereka setuju atau menolak tindakan medis tersebut. Nah, contohnya di sini ada kolom untuk nama pasien, jenis tindakan medis yang dijelaskan, hingga tanda tangan pasien dan tenaga kesehatan. Nah, dokumen ini adalah bukti hukum bahwa pasien sudah diberikan informasi yang lengkap. Seperti itu.
Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang informed choice dan informed consent. Nah, intinya ini soal komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien. Ingat ya, kalau kita mau jadi bidan yang profesional, kita harus bisa menjelaskan semua dengan jelas dan sabar. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kita semua, kalian semua. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa share kalau menurut kalian ini berguna. Dadah!